Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas berita nih. Agung Podomoro jual Central Park Mall, salah satu andalannya office tower ya, office building shopping mall yang cukup luas sebesar 4,5 triliun. Kenapa nih apalagi susah? Dilepas 85% kepada perusahaan Jepang. Apakah ini pertanda PLN mau kolaps? Tapi emang di sini dinyatakan bahwa dia akan melunasi pinjaman perseroan, atau dia punya investasi baru. Bisa jadi. Coba ya kita mau bahas PLN itu, kita mau lihat nilai wajarnya. Kita lihat nilai wajarnya itu dari analisa fundamental versinya Benjamin Graham. Kita pakai bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan aplikasi yang sudah ada, Anda bisa request link, nanti kita share link. Aplikasi yang menunjukkan harga pasar APLN dengan nilai wajarnya tertinggi dan terendah. Dan untuk membaca buku ini makanya tebel-tebel nih, bahasa Inggris lagi ya, bisa 700 lembar, 800 lembar lah. Untuk security analysis, kalau intelligent investor kira-kira 400, 500 kali. Ada buku e-booknya Intisari Pelajaran Benjamin Graham untuk bukunya Intelligent Investor, dan bukunya Common Stock and Uncommon Profit by Philip Fisher, juga gurunya Warren Buffett, di mana Warren Buffett pernah menyatakan di publik bahwa strategi investasi mengikuti 85% caranya Benjamin Graham dan 15% cara Philip Fisher. Philip Fisher ini murni kualitatif ya, tidak bisa dikuantify. Oke, kita lihat kita lihat chartnya seperti apa. APLN turun terus ya sebetulnya, 530 fluktuatif tapi turun, pernah ekstrim ke 75. Memang turun terus dari 232 ke 129, pada dasarnya nggak pernah naik tinggi. 530 pernah itu di tahun 2015. Nah, kita buka aja analisa isi stok seperti ini. Kita lihat APLN Agung Podomoro. Kita lihat yang terbaru nih, list yang udah Q2 2022. Kita pakai growth-nya 2,1%. Current assetnya 9,4 triliun. Dia bisa nutup utang jangka pendek sehingga surplus dari working capital itu 2 triliun, 2,4 triliun. Tetapi dia akan defisit lagi untuk nutup utang jangka panjang. Defisitnya lumayan besar tuh, 7 triliun. 7 triliun, 9 triliun. Jadi bisa jadi kabarnya itu Agung Podomoro akan menggunakan 4,5 triliun itu untuk membayar utang. Mungkin yang jatuh tempo di masuk utang jangka panjang itu sudah mulai jatuh tempo, atau dia refinance, restructuring gitu ya. Yang utang jangka pendeknya itu juga kan harus diselesaikan juga. Sedangkan untuk current asset itu kan untuk operation, untuk pengembangan yang lain. Jadi nggak bisa harus ditutup, karena di sini kelihatan bahwa nilai wajar terendahnya itu negatif karena keberatan utang. Kita lihat aja utangnya di sini di atas 1 kan, berarti zona merah. Return on equity-nya negatif karena net income-nya negatif, free cash flow-nya negatif. Cuma karena working capital kuat, yang negatif cuma nilai wajar terendahnya gitu.
Jadi sebetulnya angka 135 itu dan 157 itu tidak bisa dibilang saham ini murah. Karena nilai wajar terendahnya itu negatif dia. Oke, marginnya sebetulnya masih standar ya, di atas standar sedikit gitu. Kita mau lihat tahun lalunya gimana. Full year-nya itu tetap ya, utang jangka panjangnya tetap pasti negatif di neraca. Net income-nya juga dia rugi 400 atau setengah triliun dia rugi, sehingga cash flow-nya juga negatif. Ini nggak banyak berubah sih 2021. Sekarang 2020 dia positif ya, artinya dia mencetak laba, tapi tetap neracanya lemah. Return on equity tetap rendah, marginnya malah lebih rendah. Tahun 2020 marginnya udah naik 11,4%. Yang 2022 marginnya naik 10%. Lebih bagus lagi sebetulnya. Dari tahun ke tahun produktivitasnya makin bagus sebetulnya. Ini 11%, sorry. Hampir sama lah. 2021 2022 nggak terlalu beda jauh nih. 10% sama 39, hampir sama lah. Jadi 2020 aja ngedrop, 2021 sudah mau pick up, tapi tetap hutangnya yang bikin nggak bergerak. Jadi mungkin ini makanya Central Park dijual tuh gara-gara itu. Kalau dia jual ini mungkin harganya akan operation perusahaannya akan lebih enteng dan kinerja keuangannya akan lebih bagus kalau itu dijual. Bukan karena dia bangkrut. Sebetulnya secara produktivitasnya dia masih bagus. Tapi emang net loss dia. Net loss kalau dilihat di sini kan dia tahun 2001 net loss. Malahan 2020 profit dia. Oke, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan.